Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Januari, judulnya Penyayang dan Berhasrat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Amin. Allah kitab suci itu penuh kasih sayang dan penuh hasrat, dan emosi ilahi ini dicontohkan dengan jelas dalam diri Yesus Kristus. Allah bersimpati, demikian ditulis dalam Yesaya 63 ayat 9 dan Ibrani 4 ayat 15. Sangat terpengaruh oleh penderitaan umatnya, ditulis dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Lukas 19 ayat 41. Dan bersedia mendengar, menjawab, dan menghibur, ditulis dalam Yesaya 49 ayat 10 dan 15, Matius 9 ayat 36, dan Matius 14 ayat 14. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, ayat ini memanggil kita untuk memantulkan kasih sayang Allah yang luar biasa dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita rindu menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan teladan kasih yang diuraikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, perikop tentang kasih. Namun, seberapa seringkah kita berusaha menjadi orang seperti ini terhadap orang lain? Kita tidak bisa membuat diri kita panjang sabar dan baik hati. Kita tidak bisa membuat diri kita tidak iri, tidak sombong, tidak kasar, atau tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak dapat menumbuhkan kasih dalam diri kita yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. Demikian ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dan 8. Kasih yang demikian dapat dihidupkan dalam hidup kita hanya sebagai buah Roh Kudus. Dan puji Allah, karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati mereka yang karena iman ada di dalam Kristus Yesus. Demikian ditulis dalam Roma 5 ayat 5. Melalui kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus, bagaimana kita dapat merespon dan memantulkan kasih Allah yang sangat emosional, namun selalu benar dan rasional? Pertama, satu-satunya respon yang tepat adalah menyembah Allah yang adalah kasih. Kedua, kita harus merespon kasih Allah dengan cara aktif menunjukkan kasih sayang dan kebajikan kepada orang lain. Kita tidak boleh sekedar merasa senang dengan iman Kristen kita, namun harus termotivasi untuk menyenangkan orang lain. Ketiga, yang terakhir, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah hati kita, tetapi hanya Allah yang bisa. Jadi, marilah kita memohon kepada Allah untuk memberi kita hati yang baru bagi Allah dan orang lain, yaitu kasih yang murni dan menyucikan, yang meninggikan kebaikan dan membuang sekam dari dalam. Hendaknya doa kita seperti ini: kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikian ditulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Mati terhadap diri sendiri dan terhadap cinta diri, serta kebobrokan hati alamiah kita,
adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kasih semacam ini. Doakan agar diri kita memilih agar bisa mati terhadap diri sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya, yang melanjutkan dari Filipi pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.